Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Perjuangan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono II. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kanjeng Sultan Hamengkubuwono II adalah Raja Kesultanan Yogyakarta yang memerintah antara tahun 1792 dan 1828. Ada dua fenomena menarik dari pribadi Sultan pada saat berkuasa. Pertama adalah masa pemerintahannya yang ditandai dengan pergolakan politik yang belum pernah terjadi di Jawa pada periode sebelumnya. Pada periode tersebut, Jawa menjadi bagian dari perubahan besar yang berlangsung sebagai konsekuensi konstelasi politik di Eropa. Hal ini ditandai dengan terjadinya perubahan 4 kali rezim kolonial dalam kurun waktu kurang dari setengah abad, yaitu dari VOC, Prancis, Inggris, dan Belanda. Perubahan rezim yang juga menimbulkan pergantian kebijakan kolonial ini mengakibatkan terjadinya instabilitas politik dari penguasa kolonial, khususnya tindakan pemerintah kolonial terhadap raja-raja pribumi. Kondisi ini meningkatkan eskalasi konflik yang cukup tajam antara penguasa kolonial dengan penguasa Jawa. Fenomena kedua adalah pribadi Sultan Hamengkubuwono II yang cukup kontroversial. Sejauh ini berbagai sumber data yang ditinggalkan oleh para penguasa kolonial memuat laporan dan gambaran negatif terhadap Raja Jawa ini. Sultan Hamengkubuwono II digambarkan sebagai seorang raja yang keras kepala, tidak mengenal kompromi, kejam, termasuk terhadap kerabatnya sendiri, dan tidak bisa dipercaya. Informasi yang terkandung di dalam data kolonial tersebut masih mendominasi historiografi, baik yang ditulis oleh sejarawan asing maupun sejarawan lokal. Hal ini menimbulkan daya tarik tersendiri sebagai bahan kajian dalam penelitian sejarah, khususnya yang menempatkan para tokoh atau penguasa pribumi sebagai fokusnya. Kredibilitas informasi yang dimuat dalam data kolonial tentang Sultan Hamengkubuwono II perlu dikritisi, terutama lewat studi komparasi dengan sumber-sumber yang diperoleh dari naskah lokal yang sejaman, yaitu Jawa. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui bagaimana pribadi Sultan Hamengkubuwono II yang sebenarnya dan peristiwa penting apa yang terjadi selama masa pemerintahannya. Di samping itu juga bisa diungkapkan karya apa yang diwariskannya dan motivasi apa yang mendasarinya. Sebelum menjadi raja, Sultan Hamengkubuwono II dilahirkan pada hari Sabtu Legi, tanggal 7 Maret 1750 di lereng Gunung Sindoro, daerah Kedu Utara. Ketika lahir, Sultan Hamengkubuwono II diberi nama Raden Mas Sundoro. Nama ini diberikan sesuai dengan nama tempat kelahirannya yang berada di lereng Gunung Sindoro. Raden Mas Sundoro adalah putra Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi raja pertama di Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755 dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Meskipun berstatus sebagai putra raja, masa kecil Raden Mas Sundoro tidak dialaminya dengan penuh fasilitas dan kebahagiaan seperti layaknya seorang pangeran. Pada saat dilahirkan, ayahnya sedang bergerilya untuk melawan VOC dan Kerajaan Mataram. Di bawah Sunan Pakubuwono III, medan perang Mangkubumi yang terbentang dari Kedu Utara sampai ke pesisir selatan dari Banyumas di barat hingga Madiun di timur membuat Raden Mas Sundoro hampir tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Sejak lahir hingga usia 5 tahun, Raden Mas Sundoro diasuh oleh ibunya, Kanjeng Ratu Kadipaten, permaisuri kedua Pangeran Mangkubumi. Ketika perjuangan Mangkubumi berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Kianti tanggal 13 Februari 1755, Kerajaan Mataram dibagi menjadi 2 palihan nagari. Sebagian kerajaan ini tetap dikuasai oleh Sunan Pakubuwono III
yang bertahta di Surakarta, dan sebagian lagi diperintah oleh Mangkubumi yang menjadi raja baru. Kerajaan yang baru diberi nama Kasultanan Yogyakarta, dan Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai raja pertama yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Setelah peristiwa palihan negeri ini, Sultan Hamengkubuwono I membangun komplek keraton baru di Yogyakarta dan membawa seluruh keluarganya ke keraton, termasuk Gusti Kanjeng Raden Kadipaten bersama putranya Raden Mas Sundoro. Sejak saat itu, Raden Mas Sundoro mulai tinggal di keraton dengan status sebagai seorang putra raja. Kecintaan dan kepercayaan Sultan Hamengkubuwono I terhadap Raden Mas Sundoro mulai tampak sejak mereka tinggal bersama. Ini terbukti dengan keinginan Sultan Hamengkubuwono I menunjuk Raden Mas Sundoro sebagai putra mahkota pada saat ia di Hitan pada tahun 1758. Sultan Hamengkubuwono I mengetahui sifat putranya yang memiliki kekerasan jiwa sebagai akibat dari pengalaman hidupnya di wilayah pengungsian. Pengalaman hidup inilah yang membentuk watak Raden Mas Sundoro yang kelak dianggap sebagai pribadi yang keras dan tegas dalam pengambilan keputusan. Meskipun ada beberapa orang calon lain, khususnya dari permaisuri pertama, Ki Kanjeng Raden Kencono, yang berputra 2 orang, Sultan Hamengkubuwono I tetap memilih Raden Mas Sundoro sebagai putra mahkota. Keyakinan ini semakin kuat ketika 2 putra dari Gusti Kanjeng Raden Kencono dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putra mahkota. Setelah Sundoro mulai tumbuh dewasa, Sultan Hamengkubuwono I mulai berpikir tentang calon pendamping hidup Raden Mas Sundoro, khususnya yang akan memperoleh status sebagai permaisuri. Sebagai seorang putra raja, Raden Mas Sundoro hendaknya berdampingan dengan seorang wanita yang juga keturunan raja. Untuk itu Sultan Hamengkubuwono I berniat menjodohkan putranya dengan putri Sunan Pakubuwono III. Ketika Raden Mas Sundoro berkunjung ke Keraton Surakarta tahun 1763 dan 1765, Sundoro disambut langsung oleh Sunan Pakubuwono III. Harapan yang ada dari kedua orang raja Jawa itu adalah bahwa dengan ikatan perkawinan ini, ketegangan politik yang selama ini terjadi antara Kesunanan Surakarta dengan Kasultanan Yogyakarta akan berkurang. Akan tetapi, usaha tersebut gagal. Adanya campur tangan Pangeran Adipati Mangkunegoro I yang juga menginginkan putri yang sama. Akibatnya, Raden Mas Sundoro tidak berhasil mempersunting putri Pakubuwono III. Kejadian ini membuat hubungan kedua raja Jawa ini menjadi renggang. Faktor lain yang memicu ketegangan antara Kesultanan Yogyakarta dengan Kesunanan Surakarta adalah sengketa perbatasan daerah. Sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Chianti, pembagian daerah antar kedua kerajaan itu tidak didasarkan pada batas-batas alam, melainkan didasarkan atas elit setempat yang berkuasa. Pembagian wilayah ditentukan oleh adanya ikatan kekerabatan dan hubungan darat antara setiap penguasa daerah dan masing-masing raja. Akibatnya, pembagian wilayah milik Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta tidak ditentukan oleh batas yang jelas, tetapi letaknya tumpang tindih. Hal ini sering mengakibatkan terjadinya konflik horizontal di kalangan masyarakat bawah yang memicu konflik vertikal antar sesama penguasa daerah. Proses ini berlangsung hampir 20 tahun lamanya dan baru berakhir dengan perjanjian yang difasilitasi oleh Gubernur VOC Van de Burg tanggal 26 April 1774 di Semarang. Dalam perjanjian ini, batas wilayah masing-masing Raja Jawa dipertegas dan diatur kembali dengan tujuan agar konflik tersebut tidak terjadi lagi. Raden Mas Sundoro mulai menyadari bahwa baik dalam Perjanjian Chianti tahun 1755 maupun Perjanjian Semarang tahun 1774, kekuasaan dan wilayah Raja-Raja Jawa semakin sempit. Sebaliknya, wilayah VOC menjadi semakin luas.
perluasan wilayah dan kekuasaan VOC ini berlangsung seiring dengan meningkatnya intervensi VOC dalam kehidupan keraton Raja-Raja Jawa. Dengan adanya pembagian wilayah baru, VOC memperoleh kesempatan semakin besar untuk melakukan eksploitasi ekonomi yang berbentuk pemborongan sumber-sumber pendapatan Raja-Raja Jawa seperti tol, pasar, sarang burung, penambangan perahu, pelabuhan laut, dan penjualan candu. Tekanan ekonomi dan politik VOC semakin intensif ketika kondisi fisik Raja-Raja Jawa, baik Sultan Hamengkubuwono I maupun Sunan Pakubuwono III, semakin merosot setelah tahun 1780. Hal tersebut menumbuhkan kebencian Raden Mas Sundoro kepada VOC khususnya, dan orang asing pada umumnya. Sultan Hamengkubuwono I menyadari hal ini dan mengetahui bahwa Raden Mas Sundoro adalah putra yang diharapkan mampu mempertahankan kewibawaan dan menjaga keutuhan wilayah Kesultanan Yogyakarta dari ancaman dan rongrongan pihak asing. Pandangan ini memperkuat tekad Sultan Hamengkubuwono I untuk mengukuhkan status Sundoro sebagai putra mahkota. Meskipun ada penentangan dari para pejabat VOC yang sudah menyadari sikapnya, Sultan Hamengkubuwono I tetap menjadikan Raden Mas Sundoro sebagai calon pewaris tahta pada tahun 1785. Dengan statusnya yang baru, Raden Mas Sundoro memiliki wewenang yang lebih besar. Hampir semua tindakan yang berhubungan dengan Kesultanan Yogyakarta disetujui oleh ayahnya. Setelah diangkat menjadi putra mahkota, langkah pertama yang diambilnya adalah melindungi Keraton Yogyakarta terhadap ancaman VOC. Ia menyadari bahwa ancaman VOC semakin besar dengan pembangunan benteng Rustenburg oleh Komisaris Nicholas Harsting pada tahun 1765, yang sebagian materialnya dibebankan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Ia berusaha mencegah agar benteng Rustenburg tidak terwujud. Dengan segala upaya ia berhasil menghambat pembangunan benteng itu. Akibatnya, hingga tahun 1785, pembangunan benteng itu belum juga selesai. Ketika Johannes Syibert datang ke Keraton Yogyakarta dalam acara pelantikan Raden Mas Sundoro sebagai putra mahkota, Syibert mengingatkan kepada Sultan Hamengkubuwono I tentang kewajibannya membantu pembangunan benteng itu. Desakan Syibert membuat Raden Mas Sundoro menghentikan aktivitasnya. Meskipun setelah peristiwa itu, pembangunan benteng dapat diselesaikan, Raden Mas Sundoro tidak menghentikan aktivitasnya melawan VOC. Ia meminta izin ayahnya untuk memperkuat pertahanan Keraton Yogyakarta sebagai perimbangan kekuatan menghadapi benteng VOC yang berada di depan keraton. Setelah memperoleh izin dari ayahnya, Raden Mas Sundoro memerintahkan pembangunan tembok baluwarti yang mengelilingi alun-alun, baik utara maupun selatan Keraton Yogyakarta. Di bagian depan bangunan ini diperkuat dengan pemasangan 13 buah meriam. Senjata ini diarahkan ke depan menghadap benteng Rustenburg. Pembangunan yang dimulai pada tahun 1785 itu terus berlangsung hingga Raden Mas Sundoro naik tahta menjadi Sultan Hamengkubuwono II. Kebijakan politik dan konflik. Pada saat yang hampir bersamaan dengan memuncaknya ketegangan antara Kesultanan Yogyakarta dan VOC, pada akhir tahun 1780-an, di Surakarta terjadi pergantian tahta. Sunan Pakubuwono III wafat pada tanggal 26 September 1788. 3 hari kemudian putra mahkota Raden Mas Subadyo diangkat menjadi Sunan Pakubuwono IV. Sifat-sifat Sunan Pakubuwono IV yang juga diketahui anti Belanda telah mengalihkan perhatian Jan Grieve sebagai gubernur pantai timur Laut Jawa dan Andreas Harsting sebagai komisaris Keraton Jawa dari Yogyakarta sampai Surakarta. Hal ini dilakukan setelah terbongkarnya rencana konspirasi Sultan Pakubuwono IV dengan para penasihat santrinya untuk membunuh orang-orang Belanda di Kesunanan Surakarta.
pada bulan September 1790. Peristiwa tersebut tidak hanya mengakibatkan pengawasan yang semakin ketat terhadap Kasunanan Surakarta, tetapi juga memulihkan hubungan baik antara Kesultanan Yogyakarta dan Mangkunegaran. Membaiknya hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dan Mangkunegaran ini disebabkan oleh permintaan bantuan VOC kepada mereka untuk menghadapi Sunan Pakubuwono IV. Bersama-sama dengan VOC, keduanya menemukan kesempatan untuk saling bekerja sama. Kondisi seperti ini tidak berlangsung lama. Sunan Pakubuwono IV bersedia menghentikan rencananya dan menyerahkan 7 orang santri penasihatnya kepada Harsting pada bulan Oktober 1790. Ketenangan di Keraton Jawa kembali terusik ketika Sultan Hamengkubuwono I wafat pada tanggal 24 Maret 1792. Perhatian para pejabat VOC kembali beralih ke Yogyakarta. Sesuai tradisi dan kesepakatan yang dibuat dengan VOC, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, Pieter Gerard van Overstraten VIII, mengukuhkan Raden Masundoro dan melantiknya sebagai Sultan Hamengkubuwono II pada tanggal 2 April 1792. Sejak itu masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II dimulai. Selama masa pemerintahannya, sifatnya yang anti-kolonial semakin jelas. Sultan Hamengkubuwono II menyadari bahwa orang-orang Belanda merupakan ancaman utama terhadap keutuhan wilayah dan kewibawaan Raja-Raja Jawa, khususnya di Kesultanan Yogyakarta. Berbeda dengan Sunan Pakubuwono IV yang berambisi untuk memulihkan kekuasaan ayahnya sebagai Raja Mataram, Sultan Hamengkubuwono II tidak berpikir untuk mengembalikan wilayah Kerajaan Mataram lama di bawah satu pemerintahan. Sebaliknya, tujuan utama Sultan Hamengkubuwono II adalah menjadikan Kesultanan Yogyakarta sebagai suatu kerajaan Jawa yang besar, berwibawa, dan disegani oleh para penguasa lain, termasuk oleh orang-orang Eropa. Harapan Sultan Hamengkubuwono II adalah Kesultanan Yogyakarta menjadi penegak dan pendukung utama tradisi budaya dan kekuasaan Jawa. Bertolak dari konsep ini, Sultan Hamengkubuwono II bertekad untuk menolak semua intervensi Belanda yang mengakibatkan merosotnya kewibawaan Raja Jawa dan berkurangnya wilayah kekuasaan Raja-Raja Jawa. Konflik terbuka pertama terjadi antara Sultan Hamengkubuwono II dan VOC. Peristiwa ini berlangsung tidak lama setelah pelantikannya. Gubernur van Overstraten meminta kepada Sultan Hamengkubuwono II agar dalam setiap acara pertemuan dengan Sultan, kursinya disejajarkan dan diletakkan sebelah kanan kursi Sultan. Sultan Hamengkubuwono II beranggapan bahwa ia harus menghormati orang yang duduk di samping kanannya pada forum resmi di depan semua kerabat dan rakyatnya. Sultan Hamengkubuwono II dengan tegas menolak tuntutan Overstraten itu. Karena tidak berhasil memaksakan kehendaknya, Overstraten melaporkan hal itu kepada Batavia. Sebaliknya, pemerintah VOC di Batavia yang sedang berada dalam kondisi kesulitan keuangan dan menghadapi blokade Inggris, bermaksud mencegah insiden yang bisa menimbulkan konflik dengan Raja-Raja Jawa. Gubernur Jenderal Arnold Arting melarang Van Overstraten bertindak lebih jauh, sampai ia diganti oleh J.R. Baron van Redeto de Parkeler pada tanggal 13 Oktober 1796. Tuntutan itu tidak pernah dikabulkan oleh Sultan Hamengkubuwono II. Utusan Belanda tetap diperlakukan seperti seorang utusan para penguasa taklukan di depan Sultan Hamengkubuwono II. Parkeler yang mengetahui diri Sultan Hamengkubuwono II dari Van Overstraten bertindak hati-hati. Pertemuan politik pertama dengan Sultan ini terjadi pada bulan Agustus 1799 ketika Parkeler menghadiri acara pemakaman Patih Danurejo I. Menurut perjanjian tahun 1743,
Raja Mataram wajib meminta pertimbangan VOC sebelum menunjuk seseorang menjadi pati. Sultan Hamengkubuwono II berusaha menghindari hal itu dengan alasan bahwa Kesultanan Yogyakarta bukan Kerajaan Mataram dan Sultan berhak mengangkat patihnya sendiri. Parkeler bertindak hati-hati dan lebih banyak menggunakan jalur diplomatik untuk mencegah ketegangan dengan Sultan. Melalui perundingan dan pembicaraan yang dilakukan, akhirnya Parkeler berhasil membujuk Sultan Hamengkubuwono II untuk memperbarui perjanjian itu. Pada bulan September 1799, Sultan Hamengkubuwono II berhasil menandatangani perjanjian baru dengan Parkeler yang memuat pengangkatan patih baru. Setelah perjanjian ini disahkan, Sultan Hamengkubuwono II mengangkat Tumenggung Mangkunegoro, cucu Patih Danurejo I, yang bergelar Patih Danurejo II. Pada saat yang bersamaan, Sunan Pakubuwono IV menandatangani perjanjian yang intinya menghindari konflik terbuka ketika terjadi ketegangan dengan Kesultanan Yogyakarta dan meminta VOC untuk menengahinya. Meskipun terdapat perjanjian baru, sikap Sultan Hamengkubuwono II kepada orang-orang Belanda tidak berubah. Sultan Hamengkubuwono II dengan tegas menolak intervensi para pejabat Belanda di dalam kehidupan Keraton Yogyakarta. Para pejabat Republik Batav yang berkunjung ke Yogyakarta, baik sebagai Gubernur Pantai Timur Laut Jawa maupun sebagai Residen Yogyakarta, mengeluhkan sikap keras Sultan Hamengkubuwono II yang tidak bisa diajak bekerja sama kepada pemerintah pusat di Batavia. Akan tetapi kondisi perang di Eropa yang semakin meluas ke perairan Asia telah mencegah para petinggi Belanda ke Batavia untuk terseret dalam konflik baru di dalam wilayah mereka yang menguras tenaga dan biaya. Sementara itu, kondisi keuangan Republik Batav yang sangat rawan akibat defisit anggaran dan besarnya hutang warisan VOC juga mencegah para pejabat Belanda membuka konflik baru di Jawa. Akibatnya, para residen Belanda di Yogyakarta dan Surakarta serta Gubernur Pantai Timur Laut Jawa berusaha keras dan bertindak hati-hati untuk tidak memancing kemarahan Sultan Hamengkubuwono II. Sejauh ini, mereka hanya bertugas mengawasi dan menjaga hubungan baiknya dengan Kesultanan Yogyakarta. Kondisi baru berubah setelah serah terima Gubernur Jenderal dari Albertus Hendrikus Weyse kepada Herman Willem Daendels pada tanggal 14 Januari 1808. Dalam upaya melakukan reorganisasi pemerintahan di Pantai Timur Laut Jawa, ia membubarkan pemerintahan Pantai Timur Laut Jawa dan menurunkan pejabatnya yang waktu itu dijabat oleh Nicholas Engelhard. Langkah pertama Daendels, khususnya terhadap raja-raja pribumi, ditunjukkan dengan tuntutannya bahwa semua raja pribumi di Jawa tunduk kepada Raja Belanda. Louis Napoleon yang berada di bawah perlindungan Kaisar Napoleon Bonaparte. Oleh karena itu, raja-raja pribumi harus menyatakan untuk tunduk, setia, dan meminta perlindungan kepada Raja Belanda dan Kaisar Prancis. Bertolak dari kebijakan ini, Daendels mengubah hubungan antara pemerintah kolonial dan raja-raja Jawa, sama seperti dengan Raja Belanda. Karena pemerintah Belanda di Batavia mewakili Raja Belanda. Oleh karena itu, hubungan itu harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan status mereka. Langkah yang diambil oleh Daendels untuk mewujudkan maksud ini adalah dengan mengeluarkan peraturan baru. Daendels mengeluarkan dua peraturan penting. Pertama adalah menghapuskan jabatan residen di masing-masing kerajaan Jawa dan menggantikannya dengan pejabat baru, yaitu minister. Berbeda dengan residen yang merupakan pegawai pemerintah kolonial, minister adalah utusan dari Raja Belanda di Batavia yang mewakili kepentingan penguasa Belanda di keraton-keraton Jawa. Dengan demikian, minister memiliki kekuasaan penuh sebagai pemegang mandat dan wakil dari Gubernur Jenderal di Batavia
Yang kedua, berkaitan dengan perubahan pertama, adalah dikeluarkannya peraturan baru oleh Dendles tentang tata cara upaya penyambutan minister di setiap keraton Jawa. Karena statusnya sebagai wakil penguasa Eropa, minister harus diperlakukan sejajar dengan Raja Jawa dalam hal status kedudukannya. Minister berhak memakai simbol-simbol kekuasaan serta kebesaran seperti yang dipakai oleh raja-raja Jawa dalam keraton. Minister juga tidak perlu melakukan aturan menurut tradisi Jawa yang merendahkan martabatnya, seperti melepas topi, bersila, dan duduk lebih rendah dari raja, atau mempersembahkan sirih dan tuak kepada Raja Jawa. Dendles memerintahkan agar segera menggantikan peraturan tata upacara lama dengan yang baru di Keraton Jawa. Di Keraton Surakarta, Sunan Pakubuwono IV segera menyanggupi untuk melaksanakannya. Sebaliknya di Keraton Jogja, peraturan baru yang hakikatnya mirip dengan tuntutan Van Overstraten tahun 1792 itu ditolak oleh Sultan Hamengkubuwono II. Peter Engelhard, minister pertama di Yogyakarta, tetap diperlakukan seperti residen Belanda sebelumnya. Ketika Peter Engelhard menuntut agar peraturan itu dilaksanakan, Sultan Hamengkubuwono II tidak bersedia menemuinya. Engelhard melaporkan ini kepada Dendles pada kesempatan kunjungan Dendles ke Semarang. Setelah mendengar laporan Engelhard tentang sikap Sultan Hamengkubuwono II, Dendles bermaksud untuk datang sendiri ke Yogya dengan maksud memaksa Sultan Hamengkubuwono II untuk melaksanakannya. Ketika Sultan Hamengkubuwono II mendengar berita bahwa Dendles bermaksud datang ke Yogyakarta dengan membawa sejumlah besar pasukan, Patih Danurejo II diperintahkan untuk menemuinya dan menyampaikan bahwa Sultan bersedia menerapkan aturan itu. Pertemuan Dendles dan Danurejo II berlangsung di Kemloko. Ketika mendengar laporan Danurejo II, Dendles membatalkan maksudnya untuk berkunjung ke Yogyakarta dan kembali ke Batavia melalui Surakarta. Persoalan kedua menimbulkan ketegangan antara Dendles dan Sultan Hamengkubuwono II adalah tuntutan Dendles untuk pengambil alihan hak pengelolaan hutan dan penyerahan monopoli penebangan kayu milik raja-raja Jawa. Dendles menghendaki agar monopoli penebangan kayu dikuasai oleh pemerintah, mengingat persediaan kayu di hutan-hutan pemerintah tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur pertahanan Jawa. Bagi Kesunanan Surakarta yang tidak memiliki banyak hutan, tuntutan itu bukan merupakan masalah. Sebaliknya, bagi Kesultanan Yogyakarta, hal ini menjadi masalah besar, mengingat kayu menjadi salah satu sumber pendapatan utama Keraton Yogyakarta. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.